Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Tak Ada Ampun. Grandmaster nomor 3 dunia Ding Liren libas perlawanan calon penerusnya. Calon penerus yang dimaksud adalah Grandmaster Wei Yi. Grandmaster Wei Yi ini juga bukan pemain yang sembarangan ya. Dia merupakan juara junior SCC pada tahun 2019 setelah menaklukkan Grandmaster Ali Reza Firoza di partai final. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Danzhou 2020, tepatnya pada ronde kedua yang berlangsung pada tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat sore ya. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara sesama pemain China, yaitu Grandmaster Wei Yi yang berperingkat 23 dunia dan masih berusia 20 tahun menghadapi Grandmaster nomor 3 dunia yaitu Ding Liren. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Ding Liren menggunakan catur boh hitam dengan rating FIDE 2791 menghadapi Grandmaster Wei Yi yang menggunakan catur boh putih dengan rating FIDE 2732. Wei Yi memulai permainan dengan pion menuju petak E4 dan dibalas pion C6 oleh Ding Liren. Ini adalah pembukaan pertahanan karokan ya. Pion D4, pion D5. Dan di sini ada balasan tak lazim dari Wei Yi. Biasanya balasan paling lazim atau balasan paling umum adalah pion C atau pion E pukul D5 dan pion C pukul D5. Tetapi dalam kasus kali ini, balasan dari Wei Yi adalah pion menuju petak F3. Maka dari itu, ini adalah variasi yang cukup baru ya, yaitu variasi Maroczy, masih dalam sistem pertahanan karokan. Kita lanjutkan, pion D pukul E4 dan pion F pukul E4. Jadi yang diinginkan oleh Wei Yi adalah dari pembukaan semacam itu adalah ingin menguasai petak pusat ya dalam pembukaan, dan kita akan lanjutkan bagaimana nanti Ding Liren mencoba untuk mengalahkan juniornya tersebut. Pion E5, kuda F3, gajah G4 memaku kuda putih yang sedang melindungi menterinya sekaligus menguasai petak diagonal H5 hingga D1. Gajah C4, kuda D7, pion C3 memperkuat struktur pion putih di petak pusat. Gajah D6, rokade pendek oleh putih dan kuda G menuju F6 mempersiapkan rokade pendek juga oleh hitam ya. Gajah G5 memaku kuda, rokade pendek oleh hitam. Kuda B menuju D2, pion B5 dengan tempo mengancam gajah putih, dan di sini gajah putih berpindah ke petak B3, pion C5, pion dia pukul C5, dan di sini pion putih dimakan dengan gajah, dan juga ada tempo skak ya. Raja pindah ke petak H1, pion H6 mengancam gajah putih, dan di sini gajah putih pindah ke petak H4, masih tetap mempertahankan posisinya di petak diagonal H4 hingga D8. Gajah E3 mengancam kuda putih, dan di sini balasan dari Wei Yi adalah pion menuju H3 mengancam gajah hitam. Gajah pindah ke petak H5 dan menteri pindah ke petak E1. Tujuan dari menteri adalah melepas diri dari pakuan gajah hitam terhadap kuda, agar di sini kuda putih petak terang lebih lebih bisa dinamis dalam bergerak ya. Gajah F4, pion G3 mengancam gajah. Gajah pukul kuda di petak D2, dan di sini gajah dipukul oleh kuda putih. Menteri B6, gajah C2, benteng A menuju C8, mencoba menguasai lajur C
dan juga memberikan ancaman secara tidak langsung terhadap gajah putih ini. Dan mungkin saja mempersiapkan langkah pion menuju B4 ya, agar pion putih semakin tertekan. Pion A3, pion A5, pion G4 mengancam gajah, dan gajah pindah ke petak G6. Menteri E2, benteng F menuju E8. Raja H2, kuda D5. Ini langkah yang sangat out of the box dari Ding Liren. Apabila pion makan kuda, maka gajah pukul gajah. Oleh karena itu, di sini Wei Yi lebih memilih untuk menyelamatkan gajahnya. Oleh karena itu, kuda hitam juga tetap ada di posisi tersebut ya. Oleh karena itu, balasan dari Wei Yi adalah gajah menuju petak F2 mengancam menteri hitam, dan menteri hitam pindah ke petak B7. Benteng A menuju D1, barulah inilah maksud dari Ding Liren kenapa menempatkan kuda di petak D5, karena ingin melakukan langkah kuda menuju petak F4 dengan tempo mengancam menteri, dan juga keberadaan kuda hitam di petak F4 ini cukup menyulitkan ya bagi Wei Yi, karena benar-benar istilahnya dikurung di sini ya Wei Yi oleh Ding Liren. Dan dalam posisi seperti ini, balasan Wei Yi adalah menteri menuju petak E3. Kuda C5, gajah G3 mengancam kuda hitam sebanyak 3 kali. Namun Ding Liren masih benar-benar ingin kudanya berada di petak tersebut, sehingga melakukan langkah kuda menuju petak E6, memberikan perlindungan terhadap kuda hitam yang ada di petak F4. Kuda pindah ke petak F3, kuda C5, dan di sini akhirnya karena Wei Yi sudah resah dengan keberadaan kuda hitam yang ada di petak F4, maka melakukan langkah kombinasi dengan kuda pukul pion, benteng pukul kuda, dan kuda hitam dipukul dengan benteng. Benteng pindah ke petak E8, benteng E1. Kita lihat di sini suasana di papan masih cukup seimbang. Namun nanti tarigan catur akan sampaikan di posisi atau di langkah mana dari Ding Liren yang akhirnya benar-benar mendominasi permainan hingga akhirnya membuat Wei Yi nantinya menyerah ya. Kita lanjutkan dengan pion menuju petak B4 mengajak pertukaran dengan pion putih. Di sini putih membalas dengan pion A pukul B4, pion A pukul B4, pion C pukul B4, dan pion putih dipukul dengan menteri. Di sini menteri hitam juga mengincar pion lemah putih yang ada di petak B2. Menteri pindah ke petak C3. Menteri hitam menolak ya ajakan pertukaran menteri dan memilih melakukan langkah menteri ke B7. Dan di sini putih membalas dengan menteri menuju petak E3. Karena pion putih ini ditinggalkan dari penjagaan oleh menteri putih, maka menteri hitam pukul pion yang ada di petak B2. Benteng F2, menteri balik lagi ke petak B7. Pion E5, gajah pukul gajah di petak C2. Jadi di sini pion E5 tuh tujuannya adalah untuk mengajak pertukaran dengan gajah ya, dan diterima oleh Ding Liren dengan gajah pukul gajah dan benteng pukul gajah. Kuda pindah ke petak E6. Di sini benteng putih juga berada dalam posisi yang cukup rawan, sehingga balasan Wei Yi adalah dengan benteng pindah ke petak F2. Benteng C4, menteri F3. Kita lihat benteng dan menteri putih sedang menyusun kekuatan untuk menyerang pion lemah yang ada di petak F7, walaupun pion ini masih berada dalam perlindungan menteri ya. Dan dalam posisi seperti ini, balasan hitam adalah menteri menuju petak C7. Benteng E menuju F1. Ini adalah langkah yang sangat bagus dari Wei Yi. 3 perwira ditujukan untuk menyerang pion lemah hitam yang ada di petak F7. Dan
Kalau kita sebagai hitam, tentu saja kita akan membalas dengan benteng menuju petak F8 untuk semakin memperkuat pion ini. Namun ini adalah langkah yang pasif atau langkah yang sangat defensif ya. Oleh karena itu, Dingliren tidak mau langkah tersebut dilakukan. Dingliren mau langkah yang lebih agresif. Langkah itu juga sangat bagus sekali dengan melakukan langkah benteng menuju petak C2. Jadi di sini kalau sangat berkeinginan ya dari putih untuk memakan pion ini, maka setelah menteri pukul menteri, jelas benteng tidak dapat memukul menteri karena sedang dapat pakuan dari benteng hitam. Oleh karena itu dalam posisi seperti ini harus benteng pukul benteng dan menteri pukul benteng. Kita lihat betapa berbahayanya situasi yang terjadi apabila menteri putih akhirnya memukul pion ya. Oleh karena itu dalam situasi seperti ini balasan terbaik dari WI adalah dengan benteng pukul benteng dan menteri pukul benteng dan juga dengan tempo skak. Benteng menutup ancaman tersebut dan menteri kembali lagi ke petak C7. Benar-benar langkah-langkah yang sangat luar biasa ya dari seorang Dingliren. Benteng D2, benteng B8, pion H4, menteri C4. Benteng F2 mengincar lagi pion lemah hitam yang ada di petak F7 dan menteri kembali lagi ke petak C7. Benteng D2, menteri A7, raja G2, menteri A4, benteng F2 lagi-lagi mengancam pion ini dan menteri hitam pindah ke petak D7. Menteri C3, benteng A8, benteng D2 dengan tempo mengancam menteri hitam, dan menteri hitam pindah ke petak E8, menteri pindah ke petak F3. Ini langkah yang bagus dari WI dengan memberikan ancaman ya terhadap benteng hitam. Walaupun benteng hitam ini sedang dilindungi menteri hitam, tetapi langkah ini membuat menteri hitam setidaknya bisa lebih pasif. Oleh karena itu, karena Dingliren tidak mau menterinya menjadi pasif, maka benteng hitam dipindahkan ke petak A4. Raja H2, menteri C8, raja G2, kuda F8, menteri F5 mengajak pertukaran dengan menteri hitam. Menteri hitam menolak pertukaran dengan pindah ke petak A8, ditutup lagi, ancaman skak dengan menteri. Menteri hitam pindah lagi ke petak C8. Menteri putih pindah lagi ke petak F5, dan disinilah menteri hitam pindah ke petak C4, mengancam 2 kali pion lemah putih yang ada di petak G4. Apa balasan putih di sini? Dengan benteng menuju petak D8. Benteng skak di petak A2, raja pindah ke petak H3 dan menteri menuju petak C6. Disinilah kita sampai pada titik di mana Dingliren sangat menguasai permainan. Karena apa? Di sini menteri hitam dan benteng hitam sedang merancangkan ya satu langkah skakmat bagi putih. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, menteri putih dipaksa untuk bertindak atau menjadi lebih pasif dengan melakukan langkah menteri menuju petak F1 untuk menjaga petak G2 dari ancaman skakmat menteri hitam ya. Dan dalam situasi seperti ini jelas WI sudah tidak enak dan Dingliren memanfaatkan momentum terus-menerus untuk mencecar pertahanan dari WI. Kita lanjutkan. Pion pindah ke petak H5 mencoba ya untuk mengacaukan pertahanan sayap raja dari seorang WI oleh Dingliren dengan mengorbankan pion lemahnya yang di petak H5. Apa balasan dari WI? Dengan benteng menuju petak D4. Kuda E6, benteng C4 mengancam menteri hitam. Pion H pukul G4 dengan tempo skak.
Raja pukul pion. Menteri D7, Raja H5. Kita lihat, Raja dari WI sudah jalan-jalan. Dan ini bukanlah pertanding baik untuk permainan babak akhirnya ya. Pion skak di G6, Raja G4, kuda D4 skak. Ini langkah bagus ya, open skak dengan membuka kuda. Dan ini juga membuat koneksi dari benteng putih dan raja putih menjadi putus ya. Dan balasan dari putih adalah raja menuju petak G5. Benteng G2 dengan tempo mengancam gajah putih. Dan di sini ada balasan yang sangat terpaksa yang dilakukan oleh WI dengan melakukan langkah pion menuju petak E6, mengorbankan pionnya. Namun pion putih ini tidak dimakan. Dan di sini Dingliren lebih memilih langkah menteri skak ke petak D5. Dan setelah raja pindah ke petak G4, coba para pecinta catur tebak satu langkah terakhir apa yang dilakukan oleh Dingliren yang membuat WI menyerah. Langkah itu simpel saja ya, dengan menteri pukul pion skak di petak E6, dan seketika itu juga WI menyerah.